Halo Sobat Dedi, jumpa kembali dengan saya dalam monolog atau solo podcast Dedi Berbagi. Saya tuan rumah solo podcast Dedi Berbagi. Pada episode saat ini dan selanjutnya, saya akan berbagi cerita perihal pengalaman-pengalaman, edukasi, dan berbagai cerita dalam kegiatan sehari-hari. Dan insya Allah cerita serta obrolan-obrolan tersebut bisa menghibur sobat-sobat saya. Halo, jumpa kembali bersama Dedi Berbagi dalam episode berikutnya, yaitu bongkar-bongkar buku Dedi. Ya, kita masih ngomongin mengenai bongkar-bongkar buku HVAC, tapi ini lebih spesifik terhadap manufacturer yang menerbitkan buku. Jadi satu mengenai handbook yang dikeluarkan oleh Train, dan satu lagi oleh Carrier. Ya, dua-duanya bukunya bagus dan sering saya baca karena kita memang waktu di pekerjaan banyak menggunakan buku-buku produk-produk dari Carrier maupun Train ya. Nah, juga nanti saya akan bincang mengenai bongkar buku mengenai buku-buku dari AMCA. Ada 2 buah buku mengenai fan ya. Satu dari AMCA Application Manual, satu lagi dari CAGI mengenai industri ventilation ya. Oke, kita mulai saja dengan yang buku pertama, yaitu ini buku tebal juga nih. Beli juga dulu nih ya, Handbook of Air Conditioning System Design. Nih dari Carrier ya, bagus juga nih buku ya. Kalau lihat buku ini serinya, kalau ada yang kuning-kuning di sininya nih. Di sininya nih, ini saya sering buka nih. Ya oke, kita langsung saja kita bongkar bukunya ya. Ini dia bukunya, Handbook of Air Conditioning System Design dari Carrier ya. Jadi ini bukunya tebal banget nih, berapa halaman nih nggak tahu deh. Yang nerbitin McGraw-Hill. Coba berapa halaman? Hampir 300-an ya. 300, oke lah, nggak apa-apa halaman nih bukunya. Ya, nanti kita akan bongkar isinya apa saja buku ini, oke? Wah, ini lihat deh. Saya masih di PT Landmark ini buku. Ya. Di Landmark emang kita pakai Carrier. Ya, ada 3 biji kali 3 kali 350, 1 kali 150 satu gedungnya. Tower A, Tower B sama ya. Ini lihat deh, masih di Landmark, PT Landmark, Jalan Jenderal Sudirman. Weh, ini pasti Pak Onggo yang beliin. Terima kasih ya Pak Onggo ya, beliau sudah nggak ada. Aduh. Oke, sekarang tinggal anaknya Pak Joni Onggo. Handbook of Air Conditioning System Design ini emang khusus buat desain ya. Sama dengan dari ASRE, ini dari khusus Carrier ya, yang ngeluarin McGraw-Hill. Kertasnya tipis banget. Jadi ini isinya ya, ada load estimation, gimana cara kita membuat dia pertama kali nih, karena emang yang pertama kali dalam misalnya kita harus menghitung bebannya cooling load ya, supaya kita bisa menentukan besaran chiller, kemudian berapa AHU-nya, berapa zoningnya. Ya, ini condition load estimate, outdoor load ya, ada ini dia tabelnya ya. Nah, banyak ini dipakai bikin menu oleh para konsultan ya. Tabelnya nanti ada dijelasin nanti di sini ya. Halaman berapa mengenai wallnya apa segala macam. Nanti dapatnya di total nanti di sini ya. Grand total nih. Grand total heat, kemudian nih mengenai berapa besarannya air handling unitnya ya kan. Volumenya berapa CFM. Oke, ini dia tabelnya. Oke, kita lanjut. Ini sama lah ya. Design condition, jadi di mana kita lokasinya. Ini dia di sini mah Indonesia kayaknya nggak ada nih. Jadi kita mesti cari
ada ya. Coba deh, cuman ini emang Amerika semua ini. Quebec, Ontario, Nova Scotia ini nih. New, gak ada ya. Coba itu Kanada, West Virginia, North Carolina, New York, yang nggak ada ya. Ini mesti cari sendiri, itu dicari di weather data ada dari ASRE. Kemarin kita ada sebutin kan, di itu ada. Nah ini design condition, ya, industrial, seperti material-materialnya, ya. Ini oke. Ini desain condition buat masing-masing rumah sakit, foto material, plastik, plywood, macam-macam ya. Desain conditionnya, kemudian heat storage diversity-nya. Ya karena dari arah barat, dari arah timur itu kan beda-beda. Jadi tidak semua arahnya barat sama, timur sama, ada jamnya. Ini ada jamnya, ya kan, tentuin nanti diversity faktornya berapa, 80%. Nah, diversity cooling load, ya. Ini diversity faktornya. Refrigerating capacity, office 75 sampai 90%. Lightingnya 70 sampai ini, oke. Itu yang dimanfaatkan, jadi bebannya bisa. Ini solar heat gain through glass, ya, jadi panas yang dihitung melalui kaca. Ya. Ini jenisnya, ya, kita harus tahu solar heat gain-nya, arahnya dari mana, lokasinya di mana, north hemisphere atau north south hemisphere ya, lintang utara, lintang selatan. Ini tabel-tabelnya bagus ya buku ini. Cuma dia masih pakai imperial ya, bukan metrik, jadi pakai inch. Sama ini mengenai ini buku ini sangat bagus ya. Emang buat desain ya, buat ngitung cooling load, kemudian tentuin ini ada juga desain ya. Di compile aja nanti mana yang terbagus ambil ya. Ini yang carrier punya ya, ventilation standard ya. Ini juga mengenai ini pasti ASRE 62 kalau nggak 55 ya. Ini berapa FM per persen, coba di office, hospital, office nih. Office chemistry main office itu ya sekitar recommended office 25 ya, 25 ada 15 FM ya, 20 FM 25 mm atau sama dengan 5 liter sampai 5,5 liter per meter persegi ya. Oke. Jadi 25 FM per person ya. 5,5 liter atau 7,5 liter per orang ya. Itu minimum. Kemudian applied ini gimana menggunakan psychometric ya. Sama bagus. Ada contoh-contohnya, ini contoh-contohnya ya buat nentuin ini aparatus dew point atau apanya di sini ya. Buat nentuin coil sama ahu itu pakai psychometric. Ada bypass faktor. Ini apa sih yang saya tandain ini? Biasa tanda-tanda ini saya penting. Ini dia nih. Mana nih? Nah, kelihatan nih. Ini dia nih. Air handling aparatus. Karena kita waktu itu banyak pakai air handling aparatus. Sering ada yang nggak dingin, yang kenapa? Nah dilihat.
Ya, teorinya kemudian baru lihat di lapangan ya. Akhirnya ketemu biasanya flow rate-nya kurang ya kan? Atau return-nya terlalu kecil ya. Macam-macam lah ya. Nanti bisa ketahuan. Nah ini kan tadi yang mengenai posisinya fan ya. Itu jarak yang bebas, harus bebas hambatan nih yang ini. Ya, tadi 2,5 kali diameter kan. Di sana berapa ya? Sama lah kayaknya nih, gak jauh beda ya. Tuh kan, ya mana cara-caranya yang bagus. Oke. Ini bagus lah. Ini air duct design kan, itu economic factor, jadi harus lihat berapa. Air duct design ini kan tadi ada friction rate, berapa biasanya. Friction rate itu 1 inch per 100 feet ya, atau 1 meter PA per 1 meter, aspek rasio yang tadi saya bilang. Ini bagus, ada warnanya nih ya kan, harganya mahal ini bos, sekarang masih dipakai, ini masih bagus. Saya ada soft copy-nya juga. Nah ini saya tandain tuh. Apa kan, ordinary office function apa, frictionnya. Ini waktu saya kasus-kasus gitu baru saya buka lah. Ini duct dimension ya kan, jadi kalau ini berapa areanya, size-nya, VSM-nya berapa, ada dapat. Tinggal tarik gini ke sini dapat size-nya. Dia udah tabel, nggak usah pakai tadi yang tadi muter-muter itu. Ini fitting ya, fitting database. Wah, ini kemudian room air distribution. Ya, ini room air vorticity ya. Kalau rasanya, kalau ini biasanya berapa draftnya. Ini diffuser. Ini kenapa suka, kita sering ngadepin downdraft kalau ada kayak humidity yang ini ya, kondensasi ya. Oke. Ini wall outlet rating. Ini general purpose valve, ini keran-keran, fungsinya buat apa, di mana, cara kerjanya. Ini emang khusus buat desain ya. Jadi memang buat pakai desain juga, selain pakai buku ASRE tadi guideline itu buat mengikuti standarnya, ini juga dipakai untuk praktikalnya. Bagus. Nah, ini buat friction loss, open piping ada close ya. Kalau open piping itu cooling tower, kalau close itu chill water, itu sistemnya close. Ini macam-macam ini juga suction line steel pipe, ada plastic pipe, steel pipe, macam-macam, beda-beda frictionnya. Oke, ini steam piping, kita jarang lah. Dulu sih masih ada di hotel, sekarang udah. Ini steam trap ya, sering ada masalah isu dengan steam trap, karena steam trap itu keluarnya steam bukan jadi air, gitu. Jadi ada masalah, mesti dibersihin. Ini absorption sealer. Oke. Ini tabel properties of refrigerant 12 udah nggak dipakai sekarang. Itu brine ya, buat glycol biasanya kan, ice ring atau yang kita pakai dulu di Taman Anggrek, saya pakai glycol buat di ice ring. Temperaturnya di bawah 0, tapi dia nggak beku ya, memang karakteristik daripada glycol gitu. Sehingga kita bisa bikin es di atas lantai. Ini water distribution conditioning. Ini mengenai, ada juga mengenai kualitas air, level water conditioning general. Nah, ini corrosion atau pitting, ada juga penyebabnya apa. Alkalinitinya tinggi, silikanya tinggi, di sini.
Apa lupa ingat. Scale, deposit, ya. Ini corrosion, scale, kemudian corrosion control, ya, banyak nih. Ini bagus buku, sangat bagus. Ini slime and algae, ini lumut ya. Biasanya kalau kena langsung dengan matahari, cooling tower itu biasanya kita pakai algae control, itu bisa pakai halorinasi, water conditioning system. Nah ini gimana caranya kita memaintain kualitas air supaya tetap bagus ya. Ini ada corrosion control, ada scale control, apanya materialnya apa ya. Ini kerjanya Kang Obat nih. Ini langganannya chief engineer nih. Ini water and supply unit sheet. Nah, kita pejompongan, airnya pejompongan. Ini definisi ya kan. Air handling equipment, fan. Ya. Jadi fan-nya ini saya juga apa nih saya tandain nih. Ini apa sih ini? Oh, centrifugal pump. Kan. Kita dulu ada masalah dengan cooling tower, selalu surging ya, kavitasi itu dari cooling tower. Nah, ini auxiliary equipment, centrifugal pump. Ini bagus ya buku ini. Menurut saya sangat bagus. Ini mengenai auxiliary boilers. Ya. Boiler kita tahu ada water tube, ada fire tube, ada condensate, ada aerator. Ini misalnya drive. Ini motor-motor buat ini tahun jebot punya nih. Ya, sekarang mau udah apalagi kalau lihat yang magnetik kecil-kecil mungil-mungil ya, tapi tonnya bisa 2000 ton. Masing-masing kompresornya 250, 8 biji. Nah, ini sistemnya, sistem dan aplikasi ya. Ini kan di handbook ada kan sistem dan aplikasi. Ini juga sama, di ini juga ada di Oke, ini sistem aplikasi, air handling unit, supply, open queue unit, terserah gimana baiknya, yang efisien, murah, ya usah macam-macam tapi nyaman, comfort ya. Apalagi nih, nah ini apa nih? Nah, ini contoh ya. Contoh mungkin cooling load nih. Kalau masih ada contoh-contohnya. Oke, ini mengenai carrier DX ya. Itu kayak split, VRF itu DX system. Ini VRF belum ada waktu itu. Oke, ini troubleshooting juga saya ada kayaknya bukunya McGraw Hill. Oke, ini handbook dari carrier. Nanti kita cari lagi. Itu ada 2 buku lagi, 3 buku lah. Oke, ini carrier kita taruh dulu sini. Kita ambil satu lagi, ini yang train. Nah, ini saingannya nih, train juga buku, dia buka buku juga. McCoy juga ada ya, ini train, air conditioning manual, tadi design ya. Yang tadi design, kalau ini air conditioning manual. Jadi manual daripada mesin-mesin train ya. Oh loh, ada tangan nih saya nih, belum ada stempel, ini berarti saya di mana nih? Train air conditioning manuals. Ayo. Oke, train air conditioning training company. Saya udah pernah kesini ya. Ke namanya ini Lacrosse ya, ke pabriknya ini di Wisconsin musim dingin waktu itu ya,
di Lacrosse Train Company waktu kita beli chiller di Taman Anggrek ya. Kita beli chiller kalau nggak salah 5.000 ton, 1.750 atau 4 lupa deh. Kita ke sana factory visit. Kayaknya ini dikasih bukunya di situ ya, saya nggak tahu, lupa deh. Ini isinya mengenai heat, comfort, heat gain ya, ini standar ya. Kayaknya ini mengenai aspek operasional ya, bukan desain. Jadi ini nggak ada desain, tapi mengenai aspek operasional dan instalasi ya. Ini table semuanya ada, table ya, gambar-gambar. Nah ini basic ya, mengenai ngitung-ngitung kayak latent heat, sensible heat. Ini buku-bukunya. Ini mengenai pressure, static pressure, ini perpindahan panas. Mengenai U value, U value. Apa sih? Kayaknya ini yang saya tandain apa nih? Ini apa nih? Calculation and condition, for conditioning and supply. Nih. Jadi saya mencari-cari yang gini-gini, nyocokin supaya yang ada masalah nih. Berani ngecek kapasitasnya, dihitung dulu flow semuanya, dicari, supaya ditandain. Kemudian satu lagi apa nih? Ini apa lagi? Ini refrigeration theory, mengenai teori refrigerasi ya. Pelajari dulu kenapa dia dingin, ada superheat ya, kemudian ada subcooling. Kenapa bisa kurang refrigeran, dilihatnya dari mana superheat, subcooling itu bisa menentukan kurang atau berlebihnya refrigeran. Tapi pada umumnya ya kan, kalau masangnya benar refrigeran itu nggak pernah bocor, nggak pernah berkurang karena emang semuanya tertutup. Kalau bocor kan kelihatan. Jadi kalau ada tukang AC bilang, wah Pak ini kekurangan refrigeran, itu dia emang menjual refrigeran. Karena cuma kalau bersihin koil doang kan dikit biaya tambah refrigeran. Oke, ini semua yang mengenai train ya. Kayaknya bosan juga kita ngomongin AC mulu dari tadi ya. Ini keran AC, psychometric, tadi ada ganti commissioning, ya lumayan ya, berbeda isu sekarang AC lagi. Dijejelin AC dari train. Nah ini cara sampel-sampel ini ya, desain ya. Ini tuh ya, modanya pipe, distribution for pipe. Nah ini sistemnya air conditioning manuals ya. Oke, ada contoh-contohnya. Pasang fan coil unit, lokasinya di mana, air handling unit, makanya zoningnya di mana. Ini memang aplikasi manual ya, buat operasional umumnya ya. Orang carrier tadi emang buat desain. Oh ya, contoh-contohnya ya. Oke, ini version table, ini saya pakai juga buat. Oke, ini yang train ya, buku yang train. Apa warnanya udah begini, kasihan banget. Udah berapa puluh tahun ya. Ini waktu di berarti masih di Anggrek saya. Oke, karena buku ini kayaknya dikasih dari mereka di waktu saya ke Amerika. Oke, sekarang kita buku yang dua lagi, tapi ini bukannya ada hubungan juga, tapi mengenai fan ya. Nah, ini fan application manual dari AMCA, American. Tahu udah apa AMCA itu? Air System, AMCA. Ini ya bukunya. Oh, ini bukunya. Fans and System AMCA itu Air Movement and
and Control Association, Air Movement and Control Association ini. Saya ini dapatnya kapan ya? Apa sih? Oh, ini bukunya sendiri-sendiri nih. Oke, kita buka sendiri-sendiri deh. Kita buka satu-satu aja ya. Ini publication katalog, ini buku-buku nih. Katalognya dari dia nih. Ini urusan Pitocup nih, gimana bukunya penting juga kan. Oke. Ini kemudian ini masukin lagi. Oke. Mana sini? Nah, ini fan system. Ya, ini dia. Publication katalog juga. Tuh ya, buku-bukunya ini semuanya mengenai fan lah. Oh, fan sama ya dengan yang ini. Oke. Ini mengenai fan. Semuanya. Ya, kita Amka, jadi banyak. Ini semuanya. Ini troubleshootingnya. Kalau kita ada masalah ya, dengan fan, nah troubleshootingnya, fan khusus ya. Umpamanya kurang tekanannya, flow-nya kurang, apa yang diperiksa. Ini khusus buat fan. Mantap ini, yang terakhir tebel apa nih? Langsung ceplos. Field performance mission, ini sama ya. Ini bukan publikan, itu kan cara-cara semuanya. Ya, pokoknya urusan fan lah ini. Ukurnya ya, lubang-lubangnya di mana kalau daron. Ini alat-alatnya, Pitocup ya. Sekarang sih alatnya udah ini metodenya. Ngukur statik, ngukur total pressure, untuk ngukur velocity pressure. Ini caranya, oke. Ini kayaknya saya perlu baca-baca lagi nih, udah lama nggak pernah dilihat. Oke. Ini mengenai fan ya. Oke, aduh. Oke, ini mengenai fan. Ada satu lagi buku ya sebelum kita akhiri sesi ini. Oke, industrial ventilation. Oke, ini dari American Conference, makanya saya bilang ACG, American Conference of Government Industrial Hygiene. Ini khusus juga mengenai fan. Kalau tadi dari AMKA, ini dari AGI. Isinya ini ya, General. Kenapa sih ini coba nggak fokus? Oh, General Ventilation. Kemudian kenapa ya nggak mau fokus? Oke, General Ventilation, Principal Ventilation. Loh, ini juga waktu itu saya beli karena masalah exhaust ya di dapur ya. Tapi belinya segelembung-gelembung begini. Urusannya buat dapur doang. Nggak apa-apa, yang penting kan pasti gitu ya. Masalahnya teratasi dan teratasi. Gitu. Karena waktu kita punya dapur di BRI 2 ya. Di Karpaknya kita punya dapur, yaitu buat Chinese restaurant. Apa namanya ya, terkenal lah itu.
kan karena dapurnya pendek, itu hoodnya juga pendek. Nah itu yang menyebabkan dia punya karena dia pakai wok dia balik lagi, dia nggak langsung. Jadi emang betul-betul exhaustnya harus betul gede. Tapi kalau gede itu terlalu besar juga nanti mengakibatkan energinya tinggi. Energinya terutama waktu dia masak ya. Waktu dia masak dia perlu kan buat panas. Kalau panasnya diambil semuanya panasnya, makanya pemakaian kompornya jadi banyak ya. Pemakaian gasnya jadi banyak. Itu salah satu penyebab. Kalau AC dapur terlalu dingin atau exhaustnya terlalu besar. Jadi memang harus balance. Nah ini fan semuanya ya, industrial fan. Terus tadi yang saya bilang yang dapur itu di mana ya? Saya beli ini emang khusus karena mana nih? Nih exhaust system design. Dengan ada fan, yang mana? Local exhaust hood. Nah ini nih. Local exhaust hood atau apa ya? Exhaust system design procedure. Testing ventilation, construction, local exhaust. Wah lupa lagi saya, nggak apa-apa lah, kita lihat-lihat aja. Ya, kita lihat-lihat aja. Supaya, nah ini semua urusannya exhaust. Aduh. Oke, ini semuanya exhaust, mengenai exhaust. Air cleaning device ya, sampai dia ke exhaust yang gede-gede ya, industri yang besar-besar. Ini velocity pressure method. Nah ini juga masang pitot tube gimana, velocity pressure, static pressure, total pressure, gimana masang pitot tube-nya, tabelnya, sehingga nanti kita bisa perlu berapa besar CFM-nya, sehingga ketahuan fan-nya itu bagus atau kurang, atau performanya ada yang bocor atau apa. Oke, ini frictionnya sama nih, isometrik semuanya. Oke, kita karena ini urusannya fan ya, begitu replacement air, tapi ini biasanya industrial kebanyakan. Construction guideline for local exhaust. Nah, ini local exhaust itu berarti dulu saya beli ini emang khusus buat di dapur ya, di restoran yang emang komplain mulu exhaustnya kurang bagus. Testing of ventilation system. Oke, nantilah kita cerita lagi. Ini gambar-gambarnya saja. Ini dia nih ya, ini mengenai dapur nih, cooking equipment nih. Ini dishwashing. Ini yang dulu saya emang beli itu karena ada ininya, kitchen range hood, dishwasher ventilation, kitchen range hood. Nah ini kan 80 CFM per feet kuadrat, itu berarti feet kuadrat itu kalau bagi 10 ya kan, 1 meter itu 10 feet kuadrat. Jadi kalau 80 cfm per feet kuadrat itu cuma 8 cfm per meter persegi, per meter lari ya, width kali length. Nah, ya. Ini ada tingginya berapa, cara ngitungnya berapa. Jadi ini dishwashing ventilation ya. Dishwashing ventilation ini buat cookingnya, ada hitung-hitungannya. Filter resistant, velocity pressure minimum 1040 per ya, tergantung daripada ini. Ini rule of thumb, tapi yang benar itu yang dari ASRE, tapi ini saya buat sampel aja lah ya, nyocok-nyocokin kira-kira mana yang mau dipakai. Jadi ada referensinya, oke?
Itu tadi ketemu juga tuh dapur ya. Kitchen hood, ini semuanya industri semuanya, dari musik pabrik bubut, dia nyedot besi, kayu, industri kayu semuanya. Oke. Itu saja yang dari fan. Yang sekarang mengenai tata udara kayaknya sudah hampir habis ya. Ini yang terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih kepada teman-teman yang mendengarkan solo podcast Dedi berbagi dalam episode bongkar-bongkar buku Dedi berbagi. Oke, saya akhiri untuk episode ini. Kita lanjut di lain kesempatan dengan episode yang lain. Ini energi udah, kemudian hospitality industry udah, RS Min udah, mengenai facility management, HVAC udah, fan udah, kemudian ASRE udah, commissioning udah, tinggal nanti ke SIPSE ya. Itu mengenai mechanical juga sama, itu Charter Institution Building Service Engineer. Itu juga sama levelnya dengan ASRE, tapi pusatnya di Inggris. Dan saya juga udah menjadi anggota dari SIPSE hampir udah 30 tahun. ASRE 92, saya SIPSE 95. Oke, kita akhiri episode ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Halo Sobat Dedi, itulah akhir cerita atau obrolan monolog pada episode saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta jangan lupa meninggalkan pesan atau saran Anda agar saya bisa memperbaiki isi dari monolog saya pada episode yang akan datang. Salam dan sampai jumpa kembali.